Di awal film, diperlihatkan seorang pemuda yang berada di sebuah showroom. Kemudian ia masuk ke dalamnya, lalu mengambil sebuah mobil. Lalu, tanpa rasa ragu sedikit pun, dia langsung membawanya ke sebuah bengkel yang terdapat banyak mobil sport. Di pagi harinya, mereka mengirim mobil-mobil tersebut ke Ghana, sebuah wilayah tropis di Afrika Barat. Pria yang mencuri mobil itu diketahui bernama Mikey. Mikey bekerja di sebuah toko komputer. Ketika siang, ketika tokonya lagi sepi, si Mikey pergi ke belakang toko. Dia mau menikmati sebatang rokok Magnum Blue. Setelah kembali, dia melihat seorang pembeli yang sudah menunggunya. Bersamaan dengan itu, bosnya datang dan mengetahuinya. Kemudian bosnya mendatangi dan langsung menegurnya. Tapi Mikey malah bilang kalau dia cuma ngerokok sebentar. Lagian toko tadi juga lagi sepi. Kemudian bosnya pun marah dan langsung memecatnya saat itu juga. Dengan santainya, Mikey malah berjalan sambil memegang dada bosnya. Lalu, ia langsung pergi mengambil mobilnya. Tanpa ada rasa salah sedikit pun, sambil mengendarai mobilnya, ia mengancungkan jari tengahnya ke arah bosnya. Scene berpindah. Mikey kelihatan menghampiri seorang temannya yang sedang latihan drift. Mikey pun bilang kalau sekarang dia lagi butuh duit. Lalu, mereka merencanakan sesuatu untuk mencuri mobil yang lebih banyak. Setelah itu scene flashback. Ketika Mikey berumur 15 tahun, Mikey dan temannya terlihat melakukan aksi pertamanya saat mencuri mobil. Mikey mencuri karena terinspirasi dari sebuah film. Bersama temannya, ia mencuri mobil bermerek Toyota Corolla. Setelah berhasil, mereka bangga akan hal itu. Tidak puas sampai di sini, Mikey juga mencuri mobil polisi. Namun sialnya, ia gagal dan ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke penjara sampai ia bebas dan tumbuh dewasa. Namun Mikey tidak pernah menyerah dan kapok akan hal itu. Scene berganti. Terlihat Mikey sedang mengawasi mobil calon mangsanya. Mobil itu bermerek Shelby GT Cobra tahun 1965. Untuk melancarkan aksinya, Mikey dibantu teman barunya waktu dia merokok di belakang toko. Singkat cerita, mereka pun berhasil mencuri mobil itu. Lalu Mikey memarkirkan mobilnya di sebuah parkiran, lalu meninggalkannya begitu saja. Setelah seminggu berlalu, Mikey kembali lagi untuk mengambil mobilnya. Namun sialnya, saat sedang mau beranjak pergi, para polisi datang. Dan ternyata, mobil itu milik seorang polisi yang sudah dipasang GPS. Apes banget tuh Mikey, sudah dipecat, masuk penjara lagi. Scene berganti. Terlihat Mikey sedang diinterogasi oleh detektif. Detektif itu bernama Red, bersama salah satu skuadnya. Singkat cerita, Mikey bernegosiasi dan menerima tawaran dari detektif Red untuk membantu para polisi menangkap penjahat kelas kakap. Penjahat itu bernama Charlie, tapi bukan vokalisnya ST12. Setelahnya, Mikey disuruh detektif Red untuk mencuri mobil Lamborghini milik si Charlie dengan sebuah alat yang sudah dia rancang. Dengan mudahnya, Mikey membuka mobil itu dan meretas sistemnya. Bahkan mobil pun bisa dihidupkan tanpa membunyikan alarmnya.
Mikey pun langsung membawa mobilnya ke bengkel milik temannya si Charlie. Charlie sangat kagum dengan cara mencurinya si Mikey. Tanpa ia sadari, semua ini rencana Mikey agar bisa masuk ke dalam jaringannya si Charlie. Keesokan harinya, si Mikey mendapat bimbingan senam. Maksud saya bimbingan cara mencuri seperti kelompoknya si Charlie. Karena cara mencuri kelompoknya si Charlie sangat terorganisir, tepat, dan teliti. Charlie dan kelompoknya dapat mengelabui polisi dengan cara mendirikan bengkel dan menjual barang-barang curiannya dengan cara dijual satu persatu agar tidak dapat diketahui siapapun kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Mikey dibawa ke tempat di mana dia akan diperkenalkan dengan pacar Charlie. Pacar Charlie bernama Eva. Setelah dikenalkan dengan Eva, Mikey juga dikenalkan dengan teman Charlie yang bernama Sammy. Tapi sepertinya Sammy tidak suka dengan kedatangan si Mikey. Sammy memiliki rencana menjual hasil-hasil curiannya ke negara Ghana di Afrika Barat. Karena di sana akan ada perantara yang akan membantu menjual mobil-mobil itu. Perantara itu bernama Koflex. Koflex mendapat tugas untuk merekrut pencuri-pencuri handal untuk dapat memenuhi klien di Ghana. Tetapi di sini Charlie, Sammy, dan Mikey mendapat sedikit masalah. Karena ada salah satu pencuri bernama Dutch yang dapat memenuhi semua permintaan Koflex. Tetapi semua masalah dapat diselesaikan dengan sedikit ancaman yang dilakukan oleh Sammy. Scene berpindah saat Charlie akan memulai aksinya mencuri mobil, dan Mikey pun menjadi orang kepercayaannya. Lalu, Koflex mengirim daftar mobil-mobil yang laris di pasar Afrika. Mereka mencuri kendaraan di jalan-jalan dan menipu dealer dengan alasan mencoba kendaraan. Mereka juga membuat surat-surat palsu untuk mobil tersebut. Hanya butuh hitungan menit, sekarang mereka menjadi orang kaya raya. Sekarang, mereka bersenang-senang dengan uang tersebut. Keesokan harinya, si Charlie dan si Mikey beradu mulut. Di saat bersamaan, pacar Charlie yang bernama Eva mulai menatap si Mikey dengan tatapan cintanya. Scene berpindah saat Eva sedang di dalam mobil untuk melakukan aksi drift. Mikey dan satu temannya terkejut. Ternyata Eva sangat ahli melakukannya. Mikey pun sangat kagum dengan cara Eva, dan di sini sudah mulai tumbuh benih rasa cinta Mikey kepada Eva. Hari pun berganti malam. Mereka berdua berada di tempat hiburan malam. Di sini pun juga terlihat mereka berdua saling suka satu dengan lainnya. Dan seperti biasa, kita akan dibuat iri dengan kelakuan mereka berdua. Dan setelahnya, kita pasti tahu mereka akan melakukan kegiatan apa. Keesokan harinya, Eva dan Mikey sarapan di sebuah restoran bersama. Tetapi Sammy juga berada di satu restoran yang sama. Mereka dua pun sepakat
untuk merahasiakan semua ini dari si Charlie. Scene berpindah saat si Mikey tidak sengaja melihat si Sammy dan si Koflex. Mikey pun diam-diam mengintip mereka berdua dari belakang jendela. Si Mikey melihat beberapa bungkus ganja yang dikeluarkan dari tas. Sammy pun merasa ada yang mengintip dari belakang jendela. Tetapi si Mikey bergegas pergi dari tempat itu. Dan si Mikey berhasil selamat. Tetapi di malam harinya, si Sammy mendatangi Mikey ke dalam kamarnya. Sammy menanyakan apa yang dilihat pada siang itu. Tetapi Mikey berkata bohong dan mengatakan hanya melihat Sammy dan Koflex di kantor. Di pagi harinya, Mikey dijemput Charlie untuk pergi ke tongkrongan. Ternyata di sana sudah ada si Sammy dan si Eva. Mikey pun merasa kalau Sammy sudah mengatakan tentang hubungannya bersama Eva. Tetapi bukan itu yang dikatakan Sammy. Ternyata Sammy menjebak Mikey dengan mengatakan bahwa Mikey merahasiakan bisnis-bisnis barunya, yaitu menjual narkoba. Namun, kemarahan Charlie mulai mereda setelah Sammy mengatakan bahwa mereka berjualan narkoba adalah perintah dari Koflex. Karena perkataan Sammy, Charlie sangat kecewa dengan mereka berdua. Dia mengancam jika mereka berdua tidak melakukannya, mereka akan berurusan dengan bos-bos besar narkoba di Afrika. Mereka pun terpaksa harus mengikuti perintah si Koflex. Scene berpindah. Detektif Fred sedang merencanakan penangkapan para pelaku-pelaku kriminal dengan beberapa polisi dan Mikey. Saat sudah selesai dan Mikey berjalan menuju mobil, diam-diam ada orang yang memfoto Mikey. Ternyata orang itu adalah suruhan dari si Koflex. Lalu saat masuk mobilnya, Mikey kaget karena di dalam mobil sudah ada Eva yang menodongkan pistol ke arah kepalanya. Namun, si Mikey merayu dan mengatakan sejujurnya bahwa dia adalah seorang agen polisi. Setelahnya, mereka berencana menyelamatkan diri. Mereka pun meminta bantuan kepada sopir kontainer. Keesokan harinya, Sammy menagih pembayaran kepada Koflex karena dia sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Setelah itu, Koflex mengajak Sammy untuk bertemu di klub malam. Malamnya, Mikey dan Sammy menunggu kedatangan si Koflex. Tetapi si Koflex tidak kunjung datang. Tiba-tiba detektif Fred menelpon. Sammy pun bergegas pergi ke toilet untuk mengangkatnya. Detektif Fred mengatakan bahwa si Koflex sudah mengetahui bahwa si Mikey adalah agen polisi. Karena si Koflex menemukan foto mobil Mikey berada di kantor polisi. Dan akhirnya Koflex datang ke klub tersebut. Koflex menuduh Sammy dan Charlie bekerjasama dengan polisi-polisi. Koflex pun langsung menembak Sammy sampai tewas. Tak berselang lama, polisi-polisi datang dan menembaki Koflex dan anak buahnya. Sedangkan Charlie dan Eva selamat dari
kejadian tersebut, dan mereka berdua langsung dimasukkan ke dalam mobil. Terkejutnya mereka, ternyata polisi yang membawa mereka adalah sopir kontainer yang disuruh Mikey. Keesokan harinya, Detektif Fred menuduh Mikey membantu Charlie dan Eva karena mereka berdua berhasil kabur. Tetapi Mikey tetap ngotot dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Karena sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, dia minta dibebaskan sesuai perjanjian di awal. Scene berpindah saat Charlie, Mikey, dan Eva di atas kapal, dan mereka bertiga berencana memulainya dari awal. Kini, Mikey dan Eva resmi berpacaran. Di akhir film, kita akan dilihatkan adegan yang sangat menakutkan. Sekian cerita dari Bang Kere. Terima kasih yang sudah menonton, dan saya meminta maaf bila masih banyak kekurangan.